Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, insyaallah semuanya tercurahkan kepada kita. Inilah yang dapat menyampaikan kita ke tempat yang sangat mulia ini dengan niat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Doa kita, harapan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak yang insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami kita coba membedah ada beberapa hadis di mana hadis ini kalau di kalangan para ulama hadis itu disebut dengan hadis Abu Umair. Ini hadis ini matannya atau konteksnya atau isinya itu hampir semuanya sama dan dia tersebar di beberapa kitab hadis. Hadis ini sahih. Di antaranya ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan masih banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab mereka. Hadis ini masing-masing semuanya tertera dengan nomor urut yang ada di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Nah, malam ini ada dua hadis yang kita coba bedah, dan ini sebenarnya banyak hadisnya tapi sama konteksnya isinya, tapi yang dua ini. Nah, ini tadi kami sampaikan di kalangan para ulama hadis ini disebut dengan hadis Abu Umair. Nah, ternyata dari hadis ini ada setidaknya 60 butir faedah, manfaat, keutamaan, fawaid, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Nah, diantaranya itu ditulis oleh di ulama hadis itu lebih dikenal dengan nama Ibnu Khos. Namanya itu Abul Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari As-Safi'i. Nah, dia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khos. Nah, nanti kita coba apa yang dibedah oleh Ibnu Khos dengan hadis yang kita kenal atau para ulama hadis menyebut hadis ini adalah hadis Abu Umair. Yang pertama, An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna wa nahbahana lahu basatal lana wa salli alaihi wa kana yaqul li akhili ya Aba Umair ma fa'alan nugair. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berziarah, berkunjung kepada kami, dan kami membersihkan tikar milik kami untuk beliau. Kemudian beliau sholat di atasnya.
Beliau berkata kepada saudaraku, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair atau burung kecil. Nugair ini nama burung kecil. Ini hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua, ini pun hampir sama isinya. Jadi banyak Bapak ini hadisnya. Yang kami tampilkan dua. Yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu an qol kana nabi li Abi Talha yughna ba'umair wa kana nabiyyu idza jaa ila Sulaim mazaha pada khala fara'ahu hazina faqala ma balu Abi Umair hazina wa qalu mata ya Rasulullah nughayruhu allazi kana yal'abu bihi wa ja'ala Rasulullah yaqul Aba Umair ma fa'ala nughayr qala Anas wa ma masastu say'an qattun hujjatan wala hariratan alyana min kaffi Rasulillah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha memiliki anak yang berkunyah Abu Umair. Nabi apabila datang kepada Ummu Sulaim, maka beliau mencandain Abu Umair. Suatu saat Nabi melihatnya sedih, maka beliau bersabda, mengapa saya lihat Abu Umair sedih? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, burung kecil mainannya mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair? Anas berkata, saya tidak pernah menyentuh sesuatu pun baik hujjah, yaitu kain yang terbuat dari wol dan sutra, dan kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Bapak, ini dua hadis yang coba kita tampilkan. Ini banyak hadisnya yang seperti ini, dan ini hadis sahih. Sekilas hadis ini kalau kita baca, ini seperti tidak ada fawaidnya, seperti tidak ada keutamaan di dalamnya, dan sepertinya tidak ada pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Nah, ternyata oleh Ibnu Khas, dia mengupas hadis ini sampai dia menyebutkan di dalam kitabnya itu dari 60 faedah yang dapat dikupas yang melalui hadis ini. Di situ ada hukum fikih dari hadis yang dua tadi ini. Di situ ada sunnah Nabi. Lalu kemudian ada keutamaan dan hikmah-hikmah di dalamnya, serta kemudian pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Nah, yang pertama, kita bisa lihat di dalam hadis ini muncul tadi ada nama Abu Umair. Nah, Abu Umair itu nama. Nah, di dalam Islam atau di tradisinya orang Arab, itu kalau seseorang itu selalu dipanggil dengan sebutan bukan namanya, bukan nama aslinya. Tapi orang menyebut atau memanggil seseorang itu dengan sebutan nama anaknya. Kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummi. Umpamanya saudara Marwan, umpamanya itu kan nama aslinya. Nama anaknya, anak pertamanya umpamanya Aisyah. Maka Marwan ini itu panggilannya itu Abu Aisyah. Seperti itu. Nah, itu prakteknya kalau di Arab itu, tradisi orang Arab itu seperti itu. Jadi tidak memanggil atau menyebut nama orang itu secara langsung. Nah, ini kenapa ini diangkat oleh Ibnu Khas? Karena ini merupakan syariat Islam. Jadi kita memang dianjurkan di kalangan kita ini, orang Islam ini. Jadi walaupun dia sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, artinya dia sudah berkeluarga, dia sudah berkeluarga tapi dia tidak punya anak, itu pun masih dipanggil dengan sebutan nama tapi bukan anaknya, keponakannya yang tertua, walaupun dia belum punya anak. Nah, itu disunahkan. Jadi pelajaran yang pertama kita dapat diambil dari sini, ini kan mengingatkan kita betapa agungnya hadis Nabi SAW ini, bagaimana kita itu umat Islam itu ternyata dalam penyebutan saja
itu tidak disebutkan namanya langsung untuk dipanggil. Itu sebagai apa? Karena itu sebagai penghormatan. Nah, kita secara umum sebenarnya ini di kalangan kita atau di ibu-ibu ya, itu sebenarnya sudah mempraktekkannya, tapi manggilnya bukan pakai nama Abu atau bukan pakai nama pakai Umi gitu, tapi biasa pakai nama Bapak. Nah, bapaknya, disebutlah nama anaknya. Dia tahu, umpamanya seperti saya, namanya Arif. Nah, dia nggak mau manggil Arif, dia nggak mau panggil Arif Andi. Dia tahu anaknya, dia manggil saya bapaknya Naufal. Nah, seperti itu. Itu penghormatan. Nah, sebenarnya kan kita sudah di kalangan kita ini secara umum sebenarnya sudah mempraktikkan hal seperti ini. Yang paling sering itu di kaum ibu-ibu itu selalu kalau dia manggil temannya itu selalu manggil nama anaknya. Bunda Aisyah, Bunda Farhan. Nah, dia nggak mau panggil nama temannya itu. Seperti itu penghormatan. Maka pelajaran yang pertama diambil di sini, ini hadisnya Abu Umair ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW itu di dalam hadisnya ini itu disyariatkan di kalangan kita umat Islam itu. Mari biasakan kita untuk penyebutan nama itu dimulai dengan sebutan kata Abu lalu sebutkan nama anaknya, atau Umi lalu sebutkan nama anaknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di dalam hadis ini itu an Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna itu artinya berkunjung, berziarah atau mendatangi rumah. Nah, maka di dalam hadis ini itu ada sebuah akhlak yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu mempunyai akhlak yang disebut dengan akhlak tawadu. Tawadu itu rendah diri. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW itu adalah seorang pemimpin. Kalau sekarang itu penguasa, tapi beliau masih mau mengunjungi rumah sahabatnya, walaupun sahabatnya itu dalam keadaan miskin, walaupun rumah sahabatnya itu dalam keadaan rumah yang reot, itu didatangi oleh Rasulullah. Maka yukhalituna, Rasulullah itu sering. Jadi bukan hanya sekedar mengunjungi, tapi perkataan kalimat yukhalituna itu artinya sering mendatangi, sering mengunjungi, atau sering berziarah. Maksudnya berziarah sini itu mengunjungi, mendatangin rumah. Nah, maka di sini yang dikunjungi itu adalah rumahnya siapa? Rumahnya Abu Tolha, rumahnya Ummu Sulaim. Itu didatangi oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah mendatangi rumah ini itu padahal mereka itu adalah kaum yang lemah. Kita tahu dalam sejarah Abu Tolha, Ummu Sulaim itu orang yang dalam kondisi harta atau materi yang sangat kekurangan. Maka dia masuk dalam kategori orang yang du'afah, orang yang lemah. Lemah itu kan ada dua, Pak ya. Fakir dan miskin. Maka ini sahabat Nabi yang satu ini dia masuk dalam golongan du'afah. Dan bukan hanya itu saja, kemudian Rasulullah menunjukkan sifat tawadunya itu di rumahnya Abu Tolha itu dengan bercanda dengan seorang anak. Lalu kemudian Rasulullah bahkan sholat di rumah itu, tapi sholatnya adalah sholat sunnah. Dia sholat di rumah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rendah hati, dan beliau menunjukkan ini kepada sahabatnya pada waktu itu, ingin memberitahu. Karena di antara sahabat Rasul itu ada di antaranya itu yang memang masuk dalam kalangan atau golongan agniya. Agniya itu orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Termasuk di dalamnya itu adalah Utsman.
termasuk juga Umar, termasuk juga Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan dengan kelebihan harta yang kita miliki, lalu kemudian kita menganggap orang yang di bawah kita rendah. Bahkan kita tidak mau menyapanya, atau bahkan kita tidak mau mendatangi rumahnya. Nah, ini Rasulullah malah justru mengajarkan kepada sahabatnya, inilah sifat tawadu dari Rasulullah, rendah dirinya, menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu, seorang penguasa itu tidak boleh mempunyai sifat sombong. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim. Ini kan kalau bahasanya ibarat orang sudah berilmu, makin banyak ilmunya, dia ibarat padi gitu kan. Makin jatuh dia, makin merendah dia. Dan ternyata jatuhnya padi itu bukan hanya sekedar jatuh, tapi dia melepaskan bulir-bulirnya itu. Dan bulirnya itu melahirkan padi-padi yang lain. Artinya apa? Orang yang mempunyai sifat tawadu itu, Allah akan angkat derajatnya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang disebarkannya kepada orang lain. Maka ketika orang itu mempunyai sifat rendah hati, seperti yang contohkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Apa yang dimaksud dengan meninggikannya di sini? Itu adalah derajatnya. Allah akan tinggikan dia. Lalu kemudian pelajaran yang kedua dalam hadis Abu Umar ini, itu ada etika jabat tangan. Karena di dalam hadis ini itu ada disebutkan, qala Anas wa ma masat say'an qattun hujjatan wala hariratan alyana min kaffi Rasulillah. Anas berkata, tidak pernah aku menyentuh sesuatu pun, baik hujjah atau kain yang terbuat dari wol dan sutra, dan kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pelajarannya itu ada etika berjabat tangan. Nah, jabat tangan itu hukumnya sunnah. Sunnahnya kapan? Sunnahnya itu adalah ketika bertemu. Jadi ketika itu bertemu, itu sunnahnya itu adalah berjabat tangan. Nah, ketika kita berjabat tangan itu di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tuh, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufri lahuma qabla ayyaftariyafqa. Jika dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan dan memuji Allah dan meminta ampun padanya, maka diampunin dosa keduanya. Jadi sunnah itu ketika kita bertemu dengan seseorang, kita berjabat tangan. Nah, Rasulullah mengatakan dosa di antara keduanya itu diampuni. Maka di salah satu jalan dosa kita itu diampuni oleh Allah bukan hanya melalui doa, bukan hanya melalui amalan-amalan soleh yang lainnya, tapi juga salah satu di antaranya berjabatan tangan kita ketika kita bertemu dengan siapapun, berjabat tangan kita. Maka dosa di antara keduanya berguguran, diampunin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian apalagi yang diajarkan mengenai etika jabat tangan ini? Nah, itu kalau Islam melalui hadis Nabi itu kan menganjurkan kalau bertemu itu berjabat tangan. Tapi kalau kita melihat masing-masing negara atau masing-masing daerah tempat, itu cara mengekspresikan orang berjabat tangan tuh macam-macam. Nah, ada yang cukup berjabat tangan saja, selesai, sambil mengatakan kabar, atau menyampaikan salam, assalamualaikum, atau sambil juga mengatakan doa yang terselipkan, nasihat ya, nah, itu doa tuh. Nah, itu seperti itu. Atau juga kita sering melihat ada orang yang memang di tempat yang lain
sambil bersalaman dan salamannya tidak lepas, masih megang tangannya, lalu kemudian menempelkan pipi kanan dan pipi kiri. Ada yang seperti itu. Itu jadi beda-beda. Ada juga yang langsung dia lepaskan tangannya, lalu kemudian dilanjutkan dengan merangkul saudaranya dengan megang pundaknya sambil menempelkan pipi kanan dan pipi kiri. Nah, itu hanya merupakan urf dalam Islam tuh. Itu artinya apa? Tradisi. Tradisi. Ada masing-masing daerah berbeda. Mungkin kalau di Jepang beda lagi, sambil tunduk. Kalau di Jepang itu kan penghormatan itu kan nunduk gitu. Nah, kalau di Palestina atau di mana tuh? Itu kan kalau saling menempelkan pipi kanan pipi kirinya itu kan bukannya sekali, berulang-ulang tuh. Ada yang seperti itu. Nah, itu tradisi. Nah, tapi kalau diambil sunnahnya itu adalah berjabat tangan. Lalu kemudian di dalam hadis ini ada disebutkan, Anas tuh berkata, tidaklah saya menyentuh tangan. Artinya kan tidaklah saya menyentuh tangan Rasulullah, itu dalam hadis itu. Tidaklah saya. Itu Anas mengatakan saya, itu artinya dia yang berjabat tangan dengan Rasulullah. Padahal di dalam rumah itu, di situ ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu perempuan. Beda nanti halnya kalau di dalam hadis ini disebutkan kami berjabat tangan. Maka kalau disebutkan kami berjabat tangan, berarti Rasulullah juga berjabat tangan bukan hanya kepada Anas, tapi juga kepada Ummu Sulaim. Tapi dalam hadis ini Anas mengatakan saya berjabat tangan dengan Rasulullah. Di sini artinya apa? Kita hanya diperbolehkan berjabat tangan dengan sesama laki. Atau diperluas lagi, mahram, diperluas lagi. Nah, lalu kemudian di sini muncullah larangan keras. Larangan kerasnya apa? Dilarang kita bersentuhan tangan dengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Larangan keras itu di dalam hadis ini. Padahal itu tidak ada disebut di situ jelas nyata dilarang, itu enggak. Tapi itulah penjabaran hadis ini. Maka ketika kita berjabat tangan yang dengan bukan mahram kita, itu etikanya bagaimana? Banyak bisa dengan isyarat, atau hanya bisa dengan cara tangan kita seperti ini. Jadi ketika umpamanya ada seorang wanita yang ingin bersalaman dengan kita, kita beri isyarat agar dia jangan menyentuh kita. Lalu kita dengan cara begini, itu juga sudah cukup. Dia juga akan mengerti. Beda halnya kalau kita menyodorkan tangan kita. Kalau kita sodorkan tangan kita ke si perempuan itu, berarti kita sendiri membuka pintu maksiat itu. Pintu larangan itu kita buka. Maka ketika kita ingin berjabat tangan, atau ada orang yang ingin berjabat tangan dan dia adalah perempuan yang bukan mahram kita, maka beritahulah dengan isyarat, nggak boleh bersentuhan. Seperti ini. Boleh. Kan di dalam hadis yang lain, lalu kemudian Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, dan hadisnya ini tegas sekali. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyana fi ra'si rajulin bi mahyatin min hadid khairul lahu min ayyamassam ra'ata la tahillulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kepala laki-laki ditusuk dengan jarum dari jarum besi, maka itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sekedar menyentuh saja, larangannya sampai seperti ini, ancamannya sampai seperti ini. Maka kita jagalah. Oke, ya. Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Yang kedua, mengenai etika jabat tangan. Lalu kemudian di dalam hadis ini, apalagi yang dapat kita ambil fawaid atau keutamaannya? Di
itu ternyata di dalam hadis ini itu Rasulullah itu pernah sholat, tapi sholatnya sholat sunnah ya. Itu ternyata Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas tikar. Nah, tadi kan di dalam hadis itu disebutkan ya, wa nahtuhana lahu basatolana fasoli alaih. Dan kami, yaitu Abu Tolha dan Anas, itu membersihkan tikar milik kami untuk Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW sholat di atasnya. Nah, tikar. Nah, ternyata Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Ini untuk mematahkan pendapat. Untuk mematahkan pendapat ada di kalangan para ulama bahwa ikutilah bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana tempat yang sujudnya itu tidak diberi alas. Artinya apa? Sholatnya itu langsung mengena ke tanah. Sholatnya itu mengena ke tanah. Jadi tidak perlu tikar, tidak perlu karpet, tidak perlu sajadah. Nah, maka hadis ini melemahkan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Kenapa kita tidak mencontoh sholatnya Rasulullah dahulu? Rasulullah itu dahulu sholatnya hanya beralaskan tanah. Tapi ternyata di dalam hadis ini Rasulullah itu pernah sholat di atas tikar. Nah, maka Bapak, tikar itu sekarang itu inilah karpet ini, permadani, alas sholat. Salahkah kita memakai ini? Tidak. Tidak. Nah, Rasulullah pernah memakai tikar. Nah, beda halnya mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat atau di YouTube atau di mana melihat itu bagaimana cara sholatnya orang Syiah, terutama yang Syiah Rafidah ya. Nah, mungkin pernah lihat itu. Nah, itu kan kalau mereka sholat itu ya sama seperti kita ini. Dia sujudnya sama, tapi sebelum sujud itu di depannya itu dia udah taruh alasnya itu batu. Nah, alasnya itu batu. Dia taruh itu. Terkadang sebelum sholat itu di kalangan Syiah Rafidah itu sudah ditaruh di depan tempat sujudnya itu, batunya itu. Untuk menyentuh apanya nih? Jidatnya, keningnya tuh ke tempat batu itu ada seperti itu, atau memang sebelum sholat tidak ada tapi dia letakkan di kantongnya. Nah, mungkin kalau yang akhir-akhir ini kalau mau coba buka YouTube ya, karena apa kecelakaannya Presiden Iran tuh ya, apa namanya si Ar-Raisi ya, nah, pasti nanti muncul tuh ada video YouTube-nya dia lagi sholat itu, dia lagi sholat langsung kemudian mengeluarkan batu dari jubahnya itu. Ada, coba lihat. Nah, mungkin kalau kan sekarang lagi rame tuh ya beritanya tuh kecelakaan helikopternya Presiden Iran tuh. Nah, itu nanti muncul tuh video yang beliau sholat itu ada batunya. Nah, itu caranya orang Syiah. Nah, maka tikar yang dimaksud di sini saat ini adalah apa? Karpet ini. Maka salahkah kita dengan bermewah-mewah, karpet yang mahal, karpet yang tebal, untuk memberi kenyamanan kepada jamaah sholat? Tidak. Justru jamaah itu makin nyaman dan mungkin dia akan lebih sering-sering ke masjid yang mungkin karpetnya empuk sekali, dia akan datang ke situ. Nah, jadi ini mematahkan ada pendapat para ulama, kenapa kita tidak mengikut contohnya Rasulullah sholat ketika zaman Rasul itu sholatnya langsung beralaskan tanah. Nah, itu. Nah, lalu kemudian di dalam hadis ini itu juga menyebutkan yang keempat mengenai asalnya suci itu sampai ada dalil yang menajiskannya. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya itu al-aslu fil asya'i tahurah. Asal segala sesuatu itu adalah suci. Nah, termasuklah di dalamnya itu adalah tanah, air, pakaian, batu dan sebagainya. Semuanya itu pada asalnya adalah suci sampai ada dalil yang menajiskannya. Nah, kenapa di dalam hadis ini sampai memunculkan satu kaidah fikih seperti ini? Ini kaidah fikih. Al-aslu fil asya'i tahurah. Asal segala sesuatu adalah suci.
Nah, karena di dalam hadis ini Nabi itu bertamu ke rumahnya Abu Tolha, di mana dalam rumah itu ada anak kecil yang bernama Abu Umair. Nah, kita nggak tahu di dalam rumah itu kalau anak kecil yang bernama Abu Umair ini yang namanya anak kecil. Kita nggak tahu dia pipis di mana, dia ngumpul di mana. Dan kondisi rumah pada zaman dahulu itu lantainya kan tanah. Lantainya kan tanah. Tapi kenapa Rasulullah menggelarkan tikarnya itu yang digelarkan oleh Anas di atas tanah, di mana di dalam rumah itu ada anak kecil yang kemungkinan besar dia itu membuang najis atau ngompol di dalam rumah itu. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita ambil, selama najis itu tidak tercium baunya, tidak nampak zatnya, maka tempat itu disebut dengan al-aslu fil asya'i tahura. Inilah kaidah fikihnya, bahwa asal segala sesuatu itu adalah suci. Jadi tanah yang ketika Rasulullah digelarkan tikar itu tidak tercium bau ngompol, maka tanah itu dihukum dengan tanah yang suci, tidak ada najisnya. Dan ketika tanah itu tidak ada zatnya yang nampak bahwa itu adalah najis, maka tanah itu dihukum dengan asalnya, yaitu suci. Ini pelajaran fikihnya yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kalau pendalilannya sangat banyak sekali dalam hadis Nabi ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian masih mengenai Rasulullah sholat di dalam rumah itu tadi. Nah, kebiasaan Nabi dengan para sahabat itu mereka ketika sholat berjamaah itu pada waktu itu ya, itu banyak yang tidak memakai alas, artinya tidak memakai tikar atau tidak memakai karpet lah sekarang bahasanya. Artinya mereka itu ketika sholat itu sujudnya langsung bersentuhan dengan tanah. Tapi Rasulullah ketika di rumah Abu Tolha tadi, itu beliau digelarkan tikar dan beliau sholat di atas tikar itu. Artinya apa? Rasulullah mau dia sholat di situ dikarenakan dia merasa nyaman sholat di atas tikar itu. Mungkin kalau Rasulullah pas digelarkan tikar itu, lalu kemudian Rasulullah mau sholat, tikar itu digulung oleh Rasulullah, nggak usah. Kemudian Rasulullah langsung sholat seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi para sahabat pada waktu, berarti Rasulullah itu nggak senang, nggak suka dengan sholat yang memakai tikar. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu lebih nyaman kalau sholatnya itu ada alasnya. Maka ketika itu memang belum semuanya memiliki alas atau sajadah atau tikar untuk sholat. Maka dalam kondisi seperti itu, yang bawa silakan, yang memakai silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi Rasulullah ketika di rumah Abu Tolha, dia memilih sholat sunnahnya itu dengan tikar yang digelarkan itu. Ini artinya apa? Rasulullah memilih sholat, dia lebih utama sholatnya itu di tempat yang lebih nyaman. Artinya itu tadi. Nah, maka prinsipnya pada kita saat ini, ketika kita di sekitar rumah kita itu ada 2-3 masjid atau 2-3 musola, lalu kemudian kita nggak nyaman di musola yang satu, kita nggak nyaman di masjid yang satu, dikarenakan mungkin karpetnya berdebu, karpetnya bau, ruangannya pengap, bahkan panas. Lalu kemudian ada di sekitar situ masjid yang lebih nyaman dari itu. Nah, maka pilihlah masjid yang lebih nyaman itu. Maka pilihlah masjid yang lebih nyaman itu. Ini sunnah Rasul. Ini dalam hadis Rasul ini. Lalu kemudian yang berikutnya, di dalam hadis ini itu ada penyebutan Nugair. Nugair itu nama burung kecil. Burung kecil miliknya Abu Umair. Nah, dia di rumah itu memelihara burung. Dan burung itu menjadi peliharaannya, dan teman dia bercanda lah, teman dia bermain atau dia
menjadikan itu binatang peliharaannya. Nah, di dalam hadis ini apa yang kita dapat ambil? Muncul lagi kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Itu kaidah fikihnya al aslu fil adatil ibahah hatta yazidal ma'an. Asal dalam masalah dunia itu adalah mubah. Mubah itu boleh sehingga ada dalil yang melarangnya. Nah, artinya apa? Maksudnya boleh kita di rumah kita itu memelihara hewan. Boleh kita di rumah itu memelihara hewan peliharaan yang tidak dilarang. Umpamanya tadi kalau dalam hadis ini Abu Umair itu dia memelihara seekor burung yang bernama Nugair itu. Nah, maka dibolehkanlah bagi kita memelihara burung di rumah kita, memelihara ikan, apakah itu di akuarium atau di kolam, itu diperbolehkan. Atau memelihara binatang yang lain sebagai peliharaan kita. Nah, maka itu dibolehkan. Karena apa? Karena ini asal dari dalam masalah dunia itu semuanya itu adalah mubah. Perkara apapun dalam urusan dunia itu urusannya adalah mubah, boleh selama belum ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi kalau dalam hal binatang peliharaan itu kan ada muncul juga dalil larangan. Ada ya? Itu anjing. Anjing ya. Ya, itu kan anjing nggak boleh itu. Itu kan berarti dalam perkara dunia selama tidak ada dalil yang melarangnya, silakan. Nah, tapi dalam hal pemeliharaan anjing ada muncul dalil yang melarang. Kalau anjing itu bukan anjing untuk menjaga ternak. Nah, jadi anjing yang untuk menjaga ternak itu di zaman sahabat dulu ada sahabat yang seperti itu, dibolehkan. Tapi kalau tidak dia digunakan anjing itu untuk menjaga ternak, maka hukumnya haram, dilarang. Nah, maka untuk perkara dunia seperti kita memelihara ikan silakan, memelihara ayam atau burung silahkan. Mungkin itu bisa terapi kesehatan buat kita, menghibur buat kita, dan bahkan di dalamnya itu ada perkara sunnah kita memberi makan binatang itu. Dan juga dalam hal ini ada etikanya juga. Ketika kita sudah mau memelihara hewan peliharaan di rumah kita, ataupun di kebun kita, atau dimanapun itu menjadi binatang hewan peliharaan kita, kita harus berkomitmen bahwa binatang ini harus dikasih makan. Karena dia tidak mencari makan. Maka kita harus memberi dia makan dan kebutuhan yang lainnya. Apa kebutuhan yang lainnya itu? Seperti ketika hewan itu ingin kawin, itu harus dicari itu pasangannya, Pak. Cari itu pasangannya. Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Maka dalam urusan dunia, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh. Lalu kemudian yang berikutnya, Rasulullah di dalam hadis ini tadi disebutkan beliau mendatangi rumah Abu Talha. Dan di dalam itu ada seorang anak kecil yang bernama Abu Umair. Nah, fawaid atau keutamaan yang dapat kita ambil di dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat atau sikap kasih sayang terhadap anak kecil. Dan ini memang beliau tunjukkan kepada dua orang cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengunjungi rumah Abu Talha. Di situ ada Umair dan Rasulullah bercanda dengan anak kecil. Dan Rasulullah menghibur anak kecil itu. Nah, dalam hadis ini kan disebutkan Nugair atau burungnya peliharaannya Abu Umair itu mati, sehingga kemudian Abu Umair itu nangis. Lalu kemudian Rasulullah datang menghiburnya dengan belayan kasih sayangnya. Lalu kemudian si Abu Umair ini bisa meredam kesedihannya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu sayang kepada anak kecil. Nah, lalu kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qabla Rasulullah SAW Al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra'u bin Wahabi si Tamim jalisan. Wa qala al-Aqra' innali asratan minal walad
ma qabaltu minhum ahada. Fa nazara ilaihi Rasulullah SAW summa qala man la yarhamu la yurham. Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali sedang Aqra bin Habis duduk di sisinya. Aqra mengatakan, saya mempunyai 10 anak, saya belum pernah mencium seorang pun di antara mereka. Rasulullah memandangnya, seraya berkata, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidaklah disayang. Maka salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada seorang anak itu menciumnya. Itu menunjukkan rasa kasih sayang kita. Ini tujuan Rasulullah kepada cucunya Hasan. Demikian Bapak, apa yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali nih, ada 60 butir. Nanti berikutnya kita akan coba kaji lagi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.